Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ini adalah day one kita. Sukses untuk teman-teman. Tadi sudah selesai 5 jendela makannya. Nah, yuk kita bahas sekarang tentang kalori ya. Karena kalori ini sering disebut-sebut kita ya di program ini sering disebut-sebut kalori. Berapa kalori yang dimakan, terus kemudian kalau olahraga juga ini sudah membakar berapa kalori. Ya, jadi kalori itu adalah menunjukkan nilai dari jumlah energi yang diperoleh dari makanan atau minuman. Jadi semua makanan, semua minuman itu mengandung kalori kecuali satu yaitu air mineral. Nah, kebutuhan kalori harian itu berbeda-beda tiap orang, tergantung dari usia, metabolisme, dan tingkat aktivitas fisik. Dan setiap 7.700 kalori yang tidak kita bakar atau kita tidak gunakan itu akan disimpan dalam tubuh dan akan dikonversikan menjadi 1 kilogram berat badan kita. Nah, oleh karena itu konsepnya di dalam diet kita itu adalah defisit kalori. Jadi, kalau misalkan kebutuhan kalori harian kita 1.500, makanya harapannya jangan sampai lebih di 1.500 itu makan kita dalam 24 jam. Kita nggak bahas tentang protein, lemak, karbohidrat ya, karena itu akan dibahas pada nanti di hari-hari berikutnya. Nah, yang kita bahas di sini baru kalori. Sehingga kita perlu menghitung jangan sampai kalori harian kita itu bisa meningkat yang nantinya jadi tidak kita bakar setiap harinya. Nah, sehingga kita perlu di sini tipsnya adalah mendefisitkan kalori. Nah, yuk kita hitung-hitung sebenarnya makanan-makanan itu seperti apa sih? Kita bisa melihat dari kerupuk. Kerupuk yang biasa kita makan dan ini ringan ya dulu, mungkin sebelum kita tahu, itu ternyata 2 kerupuk gini tuh sama loh dengan satu porsi nasi. Luar biasa kan itu. Terus kemudian kalau kita ngerasa, saya nggak makan, saya cuma ngemil. Ternyata ngemil keripik singkong itu di 100 gramnya itu sudah 485 kalori. Bayangkan kalau kita kebutuhan kalorinya 1.500, ternyata cuman ngemil 100 gram keripik itu sudah sekitar 485 kalori. Berarti kita masih sisa 1.000 kalori kan ya. Terus itu digunakan untuk makan, padahal makanan itu hanya keripik. Kalau kita makan padang itu berapa ratus kalori gitu. Terus seblak. Seblak ini ternyata satu porsinya 400 kalori ya. Terus kemudian martabak nih, martabak ini kecil, itu ada 240 kalori. Terus kemudian kita cek nih sempol ya, siapa yang suka sempol, itu ternyata 5 tusuk aja ada 420 kalori. Dan juga ada minuman boba nih. Ternyata minuman boba itu 400 kalori satu gelasnya. Ya, kita lihat lagi. Kita cek untuk martabak nih. Tadi sudah kita bahas ya. Ternyata kalorinya tidak kecil juga. Lemper juga kalorinya lumayan. Pisang goreng kecil itu 68 nih. Itu belum lemaknya ya, itu pasti tinggi. Terus kemudian kola. Kola itu per porsi yang hanya 100 gram saja. Padahal nggak mungkin kenyang loh dengan 100 gram. Nah itu aja sudah 163 kalori. Apalagi tantangan nih challenge pas puasa nanti. Bubur sumsum ini ternyata tinggi loh. Jadi dalam satu mangkok bubur sumsum itu sudah 418 kalori. Apalagi puding coklat nih, 157 kalori. Nah, ini yang sering dan kita menyepelekan itu adalah es teh manis. Untung kita punya teh berbagai macam ya di Herbalife. Nah, ternyata takaran proporsinya itu 240 mili itu ada kalorinya 90 kilokalori. Terus es buah dengan proporsinya itu adalah per gelas ya, itu ternyata kalorinya 247 kalori. Jadi tinggi sekali ya. Nah, yuk kita lihat yuk. Kalau kita sering rapat ya. Di sini ada 4 snack. Dulu kita pasti sering menghabiskan ya sambil rapat, sambil ini. Ternyata ini sudah berapa kalori? 850 kalori. Ternyata luar biasa ya. Nah, oleh karena itu kita perlu bijak. Apakah kita nggak boleh makan ini? Boleh, tapi nanti ada aturannya. Itulah. Makanya komunitas bimbingan coach itu penting di sini.
Terus kemudian kita ini punya nutrisi, yaitu shake. Kenapa kita selalu sarankan untuk minum shake? Karena apa? Setiap sajian shake ini ternyata hanya 100 kalori dan sudah membuat kenyang, dan ini pun sudah memenuhi mikronutrisi dan makronutrisi. Jadi selama ini orang yang defisit kalori untuk diet itu mengurangi makanan, tetapi tidak di program pola makan kita. Dan shake Herbalife atau Herbalife ini sekali lagi itu bukan obat diet ya, tetapi dia adalah pengganti nutrisi. Oleh karena itu, pastikan teman-teman mengkonsumsi Herbalife dengan panduan yang baik, dengan coach yang benar-benar bisa menjelaskan dengan baik. Oke, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.